Halo teman-teman, selamat datang di Bejo Official. Hari ini saya akan membahas suatu film yang berjudul Si Jin. Film ini diproduksi oleh Mutesen Film yang disutradarai oleh Albert Messi. Awal cerita film ini berawal dari seorang perempuan yang bernama Esnur yang menyukai sepupunya Kudret. Suatu hari, Esnur dan temannya mendatangi seorang dukun bernama Ihsan untuk bertanya apakah dia bisa bersama dengan Kudret. Si dukun tersebut merapal suatu mantra untuk menjawab jin agar bisa menjawab pertanyaan si Esnur. Jin tersebut merasuki temannya Esnur dan berkata bahwa Kudret adalah pembawa petaka bagi Esnur. Setelah 12 tahun kemudian, Esnur tidak mendengarkan nasihat dukun Ihsan. Dia tetap berhubungan dengan Kudret sampai hamil. Tetapi Kudret menolak untuk bertanggung jawab sehingga keduanya bertengkar dan si Esnur mengalami keguguran. Saat terbareng di rumah sakit, Kudret menemui Esnur meminta supaya Esnur tidak menemui Kudret lagi, tetapi Esnur menolak. Dia berkata kalau ia sangat mencintai Kudret, tetapi Kudret tidak peduli lagi. Dia tetap tidak mau berhubungan dengan Esnur lagi. Karena Kudret mempunyai seorang istri yang baik bernama Nisa dan seorang anak perempuan yang telah buta sejak lahir bernama Saida. Sehari-hari Nisa mengurus ibunya yang lumpuh total dengan penuh kasih sayang. Nisa tidak tahu kalau Kudret berselingkuh dengan Esnur. Karena sakit hati ditolak Kudret, Esnur pun pergi menemui dukun Ihsan. Esnur ingin mendapatkan Kudret dengan cara apapun, termasuk membunuh Nisa. Dukun Ihsan mendukung niat Esnur. Dia akan mengirim santet mantra babi pada Nisa. Dukun Ihsan akan memanggil jin yang paling benci dengan orang Islam, yaitu jin dari suku Ezar, untuk merasuki Nisa dan menawan. Mantra babi adalah santet yang sangat kuat dan kejam. Dukun meyakinkan Esnur bahwa sebelum hari kelima, Nisa dan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengannya akan mati. Untuk melakukan santet itu, dukun membutuhkan sampel DNA Nisa, bisa berupa air liur, rambut, kuku, atau darah. Esnur pergi ke rumah Nisa untuk mendapatkan sampel DNA. Nisa pun tidak curiga karena Esnur masih saudara. Esnur pergi ke kamar mandi, mengumpulkan sampel DNA yang dia pikir milik Nisa. Dia menemukan rambut disisir, sisa air liur disikat gigi, dan pembalut wanita yang ada darahnya di tempat sampah. Esnur pun membawa barang-barang itu ke dukun Ihsan. Dukun Ihsan pun sangat senang karena Esnur mendapatkan sampel darah Nisa di pembalut wanita. Lalu ritual pun dilaksanakan untuk membuat perjanjian dengan jin, dan sang jin pun mengabulkan doa mereka. Saat itu, sejak hari berubah menjadi mengerikan buat Nisa. Kejadian-kejadian tidak masuk akal pun mulai terjadi. Nisa memberitahu hal-hal mengerikan yang dia alami, tapi Kudret tidak percaya. Kudret menuduh Nisa sudah gila. Puncaknya adalah ketika ibu Nisa yang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan dan bunuh diri dengan menyiram kepalanya dengan air mendidih. Setelah ibu mertua dikuburkan, Kudret mengalami gangguan gaib. Dia memberitahu Nisa tentang apa yang dialaminya. Setelah itu, dia pergi menemui Ustadz untuk meminta tolong. Ustadz pun memberitahu Kudret kalau Nisa sudah kerasukan. Kudret minta Ustadz untuk menolong istrinya. Ustadz pun bersedia. Anehnya, Esnur pun turut mendapatkan gangguan. Pertama, dia melihat penampakan suaminya
Ali Ismail dengan wajah berlumuran darah. Ali Ismail berkata kalau perselingkuhannya dengan Kudretlah yang membuat dia bunuh diri. Yang kedua, dia didatangi sosok Nisa yang menyeramkan. Esnur segera menelpon Dukun Ihsan. Dukun pun bertanya kepada Esnur apakah dia memiliki hubungan darah dengan Nisa. Tetapi Esnur menyangkalnya. Dukun Ihsan pun menyuruh Esnur untuk tenang, karena yang akan mati hanyalah Nisa dan orang yang mempunyai ikatan darah dengannya. Si Esnur tidak tahu kalau percakapannya dengan Dukun Ihsan telah didengarkan oleh ibu mertua Esnur. Ibu mertua Esnur terkejut karena mendengarkan dia dengan cepat-cepat menemui Kudret untuk memberitahukan perbuatan Esnur pada Nisa. Kudret ingin segera membawa Nisa untuk menemui Ustadz. Saidah ingin ikut tapi dilarang oleh Kudret. Di rumahnya, Esnur sedang makan. Tiba-tiba makanan yang ada di pinggirnya berubah menjadi lintah dalam kuah darah. Esnur hendak menelpon Dukun Ihsan, tapi tiba-tiba tubuhnya menegang, tulangnya berderak dan tubuhnya terbanting di lantai. Esnur pun mati mengenaskan. Ustadz segera meruqyah Nisa. Tetapi tidak mempan. Nisa menyerang Kudret dan akan membunuhnya. Ustadz pun menangkap Nisa dan mengikatnya di kursi. Lalu Ustadz memukul kepala Nisa dengan kayu sampai Nisa tidak berkutik lagi. Melihat istrinya mati, Kudret tidak terima. Dia menyerang Ustadz. Di sisi lain, Ustadz melihat sosok Saidah yang melayang di depan jendela. Ustadz pun memberitahu Kudret kalau santet itu mengenai Saidah, anaknya, bukan istrinya Nisa. Setelah diperlihatkanlah bahwa Esnur telah salah mengambil sampel DNA, pembalut wanita yang penuh darah itu ternyata bukan milik Nisa, tapi milik Saidah yang baru pertama kali mendapatkan menstruasi. Kesalahan itu berakibat fatal karena santet yang dikirim dukun adalah untuk membunuh orang yang mempunyai ikatan darah dengannya. Santet mengenai Saidah, maka sebagai bibi, Esnur pun ikut termasuk di dalamnya bersama Kudret, Nisa, dan nenek Saidah. Dan berakhir sudah film ini. Film ini berasal dari kejadian nyata yang dimana ada sekeluarga meninggal di dalam masjid dan ada seorang ustadz yang pingsan di dalamnya. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe karena itu gratis. Baiklah, terima kasih. See you again.